Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Amalia Anissa, NIM 2030 4030 81 dari kelas Aksya 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. 1. Di dalam KUH Perdata terdapat beberapa pasal yang secara liminatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum. A. Pengertian perbuatan melawan hukum dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang bersifat material ataupun imaterial. Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat imaterial atau idol seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup, pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, aturan yang dipakai untuk ganti rugi adalah dengan cara analogis. B. Sejarah perbuatan melawan hukum beserta peristiwa yang terkait PMH. Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat seperti azas, kepantasan, atau kepatutan. Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode sebelum tahun 1838. Kedua, periode antara tahun 1838 sampai 1919. Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Yang ketiga, periode setelah tahun 1919. Terjadi penafsiran luas melalui putusan Hokrat terhadap perbuatan melawan dari semua yang cukup kaku kepada perkembangannya yang luas dan luas. C. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Yang kedua, kapasitas merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya. Uraikanlah. A. Pengertian kepailitan dan dasar hukumnya. Menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, biasanya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah penguasaan hukum pengawas. B. Siapa saja yang bisa mengajukan permohonan pailit? Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU yaitu debitur, kreditur, kejaksaan, dan otoritas jasa keuangan. Sedangkan terhadap fasilitas kredit dengan mekanisme kredit sindikasi, Undang-Undang Kapilitas. C. Akibat hukum dari putusan pailit. Yang pertama, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Sejak tanggal putusan, pernyataan pailit diucapkan. Kedua, semua perikatan debitur yang terbit setelah putusan, pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit. 3.
Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta harus diajukan oleh kurator. 4. Selama kepailitan debitur tidak dikenakan uang paksa. Ketiga, semakin berkembangnya kegiatan ekonomi antara masyarakat dan antar bangsa, masalah yang dihadapi oleh para pihak juga semakin beragam dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan sengketa, dan sengketa berawal pada situasi di mana pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain. A. Uraikanlah mekanisme penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa di jalur non-litigasi ada berbagai bentuk. Salah satunya adalah arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada beberapa penyelesaian sengketa non-litigasi, diantaranya adalah yang pertama konsultasi, kedua negosiasi, yang ketiga mediasi, dan yang keempat konsiliasi. Di mana konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak konsultan dan klien. Yang kedua, negosiasi bermusyawarah atau berunding. Yang ketiga, mediasi, cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Yang keempat, konsiliasi, proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga. B. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi dan tuliskan dasar hukumnya. Penyelesaian sengketa litigasi yaitu suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembebanan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.